Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faras Afifah Satyaningsih dari PAI 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah materi PAI SMP yang diampu oleh Bapak Umar Mukhtar dengan tema Q&A tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Sebenarnya para nabi-nabi palsu ini sudah bermunculan ya di masa akhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka belum berani secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka adalah seorang nabi. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, barulah mereka berani gitu untuk mengumumkan atau mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa mereka adalah seorang nabi. Mereka adalah orang-orang yang membersamai Nabi ketika Nabi diutus menjadi seorang Rasul untuk menyebarkan ajaran Islam. Maka mereka pun seorang Nabi juga gitu. Sebenarnya mereka hanya ingin mendapatkan pamor atas keberhasilan dakwah Islam aja. Tapi di antara mereka ini tidak ada yang mengingkari sahnya kerasulan dan juga kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya ingin menyamakan diri mereka dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengaku-ngaku sebagai nabi. Muhammad adalah nabi, gitu. Maka kami juga nabi yang diutus kepada kaum kami, sebagaimana Muhammad diutus untuk kaumnya, gitu. Begitu kata mereka. Nah, di antara nabi-nabi palsu itu ada Aswad al-Ansi dari suku Badui Yaman, ada Tulaihah bin Khuwailid dari Bani Asad, ada Sajah Tamimiyah dari Bani Tamim, dan ada Musailamah al-Kadzab dari Bani Hanifah di Yamamah. Di antara sebab atau latar belakang munculnya nabi-nabi palsu ini pastinya karena pemahaman mereka ya terhadap Islam yang belum menyeluruh gitu, belum secara mendalam, belum secara menyeluruh, belum sampai pada akar-akarnya, sehingga akidah mereka mudah goyah dan juga mudah runtuh seperti itu, atau bahkan mereka ini hanya ikut-ikutan saja dalam memeluk agama Islam, sehingga mereka tidak mengetahui Islam secara mendalam, secara menyeluruhnya itu seperti apa, dan tidak berusaha untuk mempelajarinya atau seperti apa gitu. Nah, di antara sebab lain ya, latar belakang lain gitu ya, adanya nabi-nabi palsu ini karena hasad dan juga persaingan kabilah gitu. Mereka ingin agar pamor kabilah mereka meninggi, sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, dalam dakwah Islamnya itu kan berhasil gitu, dan bagaimana kedudukan dampak gitu ya, dan juga kedudukan dari Quraisy di Jazirah Arab setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka di sini memunculkan hasad dan juga persaingan kabilah di antara mereka gitu. Mereka ingin agar kabilah mereka itu terpuji dan dianggap terpandang karena di antara mereka ada yang menjadi seorang nabi. Itulah yang menyebabkan kenapa mereka ingin atau mengaku-ngaku ya menjadi seorang nabi. Terus yang ketiga ya, berarti yang ketiga di antara sebab atau latar belakangnya itu adalah karena hasrat ingin menjadi pemimpin. Para pemuka Quraisy itu mereka orang-orang yang ingin mendapatkan kedudukan dan juga kehormatan di tengah-tengah masyarakat mereka. Seperti sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mewujudkan hasrat kepemimpinan mereka, maka mereka melakukan segala cara, termasuk salah satunya mengaku-ngaku menerima wahyu ya, berupa atau seperti Al-Quran. Dan yang terakhir karena ingin menandingi popularitas kota Mekah gitu yang memiliki Ka'bah. Mereka ingin wilayah mereka itu sama seperti kota Mekah gitu, dengan Baitul Haramnya gitu. Maka salah satu nabi palsu, Musailamah al-Kadzab ya, dia mendirikan tempat suci di tempatnya di Yamamah gitu, dan tempat suci itu diberlakukanlah larangan-larangan atau ritual-ritual tertentu agar dianggap sebagai tempat suci gitu. Mungkin itu ya diantara dari latar belakang atau sebab gitu, kenapa munculnya nabi-nabi palsu.
Pengumpulan Al-Quran sehingga menjadi satu mushaf pada masa Khulafaur Rasyidin ini dimulai dari masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di mana pada masa itu banyak bermunculan kelompok-kelompok pembangkang seperti orang yang enggan membayar zakat, kemudian nabi-nabi palsu, dan juga orang-orang murtad. Intinya mereka yang kembali kepada kejahiliahan. Nah, untuk menumpas kelompok-kelompok tersebut, maka Abu Bakar ini mengambil langkah militer dengan jalan peperangan, dan perang saat itu dinamakan Perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Dan perang yang paling berat adalah perang Yamamah, perang melawan nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Di mana pada perang itu banyak sekali pasukan umat muslim yang gugur di medan perang, sekitar ada 700 orang gitu ya, termasuk diantaranya para penghafal Al-Quran. Nah, melihat hal tersebut, maka Umar nih merasa risau, merasa khawatir akan eksistensi dari Al-Quran. Maka Umar mengusulkan gitu kepada Abu Bakar untuk dilakukan pengumpulan Al-Quran gitu, dibukukan dalam bentuk mushaf. Awalnya usulan ini ditentang oleh Khalifah Abu Bakar, tidak disetujui, dan juga Zaid bin Sabit maksudnya. Nah, tapi setelah melakukan musyawarah dan juga diskusi, akhirnya disetujuilah oleh Khalifah Abu Bakar dan segera dibentuk panitia pengumpul Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Penulisan Al-Quran ini sumbernya dari para penghafal Al-Quran yang mungkin, dan juga catatan-catatan gitu ya, yang sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk menguatkan validitas teksnya, maka panitia pembukuan ini mensyaratkan agar ada 2 saksi gitu ya terkait kebenaran dari teks tersebut. Nah, setelah Al-Quran ini ditulis gitu, kemudian dibukukan, nah maka disimpanlah di Khalifah Abu Bakar As-Siddiq hingga beliau wafat. Nah, setelah wafat diwariskan kepada Umar bin Khattab, khalifah selanjutnya. Dan ketika Umar ini wafat, kemudian disimpan di rumah Hafsah. Hafsah ini istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekaligus merupakan putri dari Umar bin Khattab. Nah, kita tahu pada masa pemerintah Umar bin Khattab itu perluasan wilayah Islam terjadi sangat gencar, sangat masif, di mana Islam ya sudah menduduki mayoritas wilayah Persia, Syam gitu, kemudian Palestina, kemudian Mesir gitu ya, hingga Libya, di mana wilayah-wilayah tersebut gitu tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari. Maka Umar bin Khattab ini mengeluarkan kebijakan gitu, mengutus para sahabat yang mempunyai ilmu-ilmu yang mumpuni gitu ya untuk mengajarkan Islam kepada wilayah-wilayah tadi gitu ya, sekaligus mengajarkan Al-Quran. Nah, di masing-masing daerah punya gurunya tersendiri. Dari sinilah timbul nantinya perbedaan bacaan Al-Quran. Sampai pada masa Khalifah Utsman bin Affan ya, Khalifah ketiga, timbul masalah yang mencolok tentang perbedaan bacaan Al-Quran. Masalah ini mengemuka ketika pembebasan wilayah di Armenia, di mana pasukan muslim saat itu terdiri dari berbagai wilayah. Jadi ada pertentangan ya, sering terjadi pertentangan dan perselisihan mengenai bacaan Al-Quran. Mereka menganggap bahwa bacaan mereka lah yang paling benar gitu. Klaim mereka seperti itu. Nah, melihat hal tersebut gitu sebagai pertanda perpecahan umat, maka Hudzaifah bin Yaman segera melaporkan masalah itu kepada Khalifah Utsman. Kemudian Khalifah Utsman langsung menindaklanjutinya dengan meminta agar Al-Quran yang disimpan di rumah Hafsah itu dilakukan penyalinan dan penggadaan. Dasar penyalinan itu pastinya dari mushaf yang telah dikumpulkan, dibukukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian dibentuklah panitia penyalinan dan penggandaan mushaf Al-Quran
yakni diantaranya ada Zaid bin Sabit, ada Abdullah bin Zubair gitu, kemudian ada Sa'id bin Al-As gitu, dan yang terakhir ada Abdurrahman bin Haritsah. Al-Quran, mushaf Al-Quran ditulis ulang menggunakan tulisan Quraisy. Hal ini untuk menghindari perpecahan di antara umat gitu, sekaligus mengakomodir perbedaan riwayat bacaan dan sebagai standar resmi yang telah diterbitkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian mushaf itu diberi nama mushaf Utsmani dan dilakukan penyalinan dan penggandaan sebanyak 7 salinan gitu ya. 6 diantaranya disebarkan di berbagai wilayah gitu, seperti di Syam, di Kufah, di Basrah, di Bahrain, di Mekah, dan juga di Yaman. Dan satunya disimpan oleh Khalifah Utsman bin Affan gitu, yang diberi nama mushaf Al-Imam. Dan kemudian mushaf selain dari yang disimpan di rumah Hafsah itu dilakukan pembakaran. Tujuannya untuk menghindari perpecahan karena mushaf Al-Quran ini kan sudah diakomodir tadi ya dalam mushaf Utsmani gitu, dan dikhawatirkan gitu ya nantinya ada penambahan ayat-ayat Al-Quran gitu. Takutnya tulisan-tulisan atau catatan-catatan Al-Quran yang tidak dibakar selain dari Hafsah itu di dalamnya terdapat catatan gitu, entah itu maknanya maupun tafsirnya gitu, sehingga nantinya menambah gitu daripada bacaan atau teks Al-Quran itu sendiri. Maka dilakukanlah pembakaran untuk kemudian dihilangkan dan dihanguskan. Itulah pengumpulan gitu ayat-ayat Al-Quran gitu sampai dengan dibukukan, kemudian dijadikan dalam bentuk mushaf hingga dilakukan penyalinan dan juga penggandaan gitu ya, sampai yang kita kenal sekarang dengan yang namanya mushaf Utsmani. Pada masa Khulafaur Rasyidin pasti ada ya masa-masa kemajuan dan juga kemundurannya. Kemundurannya itu terjadi di akhir pemerintahan Khulafaur Rasyidin, tepatnya di akhir masa pemerintahan Utsman gitu sebagai khalifah sampai pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, sebelum membahas kemundurannya, kita akan bahas kemajuannya terlebih dahulu, itu bahwa perkembangan peradaban Islam gitu ya sangat maju pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini ditandai dengan pembangunan di berbagai wilayah seperti perluasan wilayah kekuasaan, kemudian pertahanan militernya, pembangunan armada angkatan lautnya, pembentukan lembaga Baitul Malnya gitu, kemudian pembangunan sarana ibadahnya, pembukuan Al-Quran gitu ya, dan pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Banyak sekali kontribusi dari para Khulafaur Rasyidin dalam kemajuan peradaban Islam saat itu, dimana pada saat itu umat muslim itu masih berpegang teguh ya pada ajaran Islam yang lurus gitu, dimana ajaran Islam itu dijadikan sebagai dasar negara. Amirul Mukminin juga merupakan seorang pelopor secara langsung gitu ya yang dalam penegakan syariat Islam gitu di kala itu, dan ajaran Islam itu menjadi semangat perjuangan mereka. Nah, kemudian di antara kemajuan-kemajuan yang tadi telah disebutkan gitu ya, pastilah ada hambatan-hambatan yang mengiringinya. Di antara hambatan-hambatan tersebut yaitu seperti munculnya nabi-nabi palsu, orang-orang yang akan membayar zakat, kemudian orang-orang murtad yang kembali kepada masa kejahiliahan gitu. Selain itu banyak juga ya pemberontakan yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, baik itu pemberontakan yang terjadi di luar Islam maupun di dalam Islam itu sendiri, perpecahan antar umat gitu. Nah, perpecahan antar umat inilah gitu yang akhirnya menjadi satu tanda kemunduran gitu ya dari masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Itu perpecahan ini kita dapat lihat dari peperangan yang terjadi seperti perang Siffin ya antara kubu Ali dan Muawiyah gitu, kemudian perang Jamal gitu yang dipelopori oleh Talhah dan juga Zubair yang melibatkan Aisyah juga di dalamnya. Nah, padahal kita itu bersaudara ya, antar umat muslim itu saudara, tapi terjadi perpecahan atau pemberontakan sampai pertumpahan darah. Nah, ini adalah salah satu indikator ya dari kemunduran pada masa itu.
gitu, dan perpecahan umat mulai terjadi gitu. Nah, pemicu daripada pemberontakan yang terjadi gitu antar umat ini adalah karena perebutan kekuasaan gitu, karena ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin menduduki jabatan sebagai khalifah. Akhirnya umat Islam pada saat itu saling membunuh sehingga terjadilah pertumpahan darah antar kaum muslim. Salah satu atau di antara tokoh yang berambisi dalam kepemimpinan Islam atau kekuasaan Islam itu ada Muawiyah dan juga Zubair, walaupun sebenarnya masih banyak gitu ya yang berusaha berambisi gitu untuk mengambil alih kekuasaan atau berusaha menduduki jabatan sebagai seorang khalifah.